Halo semua, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang fenomena yang sering sekali terjadi di sekitar kita. Fenomena di mana orang-orang bodoh itu sering sekali ingin terlihat pintar, atau orang-orang yang tidak kompeten itu sangat ingin sekali dibilang adalah orang-orang kompeten. Ternyata dalam dunia psikologi, hal ini disebut Dunning-Kruger Effect. Apa itu Dunning-Kruger Effect? Bagaimana cara kita untuk mengenali Dunning-Kruger Effect? Serta bagaimana cara kita untuk terhindar dari Dunning-Kruger Effect ini? Simak terus. Namun sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, komen, atau segera bunyikan tanda loncengnya sehingga kamu bisa menjadi orang pertama yang akan menikmati video-video terbaru di channel saya ini. Terima kasih ya. Mari kita mulai. Dunning-Kruger Effect. Ini fenomena apa sih? Sebelum kita bahas tentang Dunning-Kruger Effect, mari kita mulai dengan sebuah cerita atau kejadian nyata yang terjadi di tahun 1995. Jadi di tahun 1995, seorang pria bernama MacArthur Wheeler berhasil ditangkap kepolisian karena melakukan perampokan di dua bank berbeda di kota Pittsburgh. MacArthur Wheeler melakukan perampokan bank tersebut ternyata tidak menggunakan penutup wajah atau cadar sebagaimana yang lumrah dilakukan oleh para perampok. Hal ini membuat polisi bertanya-tanya kenapa MacArthur Wheeler bisa nekat melakukan perampokan. Bahkan dalam rekaman CCTV, MacArthur Wheeler tampak melakukan candaan di depan kamera CCTV. Dalam penyelidikan, ternyata MacArthur Wheeler mempertanyakan mengapa pihak kepolisian bisa mengenali wajahnya sementara ia telah menggunakan perasan air jeruk lemon untuk menutupi wajahnya. Karena berdasarkan pengetahuan yang ia tahu bahwa ada kandungan zat tertentu di dalam perasan air jeruk lemon yang bisa membuat CCTV tidak mengenali wajahnya. Rupanya MacArthur Wheeler sangat meyakini bahwa zat yang ada di dalam perasan air jeruk lemon tersebut mampu untuk melindungi wajahnya agar tidak terlihat dari kamera. Ini adalah informasi salah yang sangat diyakini oleh MacArthur Wheeler karena berdasarkan potongan-potongan artikel, potongan-potongan informasi yang ia baca bahwa ada kandungan tertentu di dalam perasan air jeruk lemon yang mampu dibuat menjadi tinta yang tidak terlihat di atas kertas, sehingga ia meyakini bahwa air perasan jeruk lemon tersebut juga akan membuat wajahnya tidak terdeteksi di kamera CCTV. Awalnya, para penyelidik di kepolisian tersebut merasa MacArthur Wheeler adalah seorang pria yang bodoh atau gila. Ternyata hasil penyelidikan lebih lanjut membuktikan justru sebaliknya. MacArthur Wheeler adalah pria normal tanpa gangguan kejiwaan sedikit pun. Kasus tersebut ternyata membuat penasaran dua orang ahli psikolog sosial, yaitu David Dunning dan Justin Kruger. Mereka akhirnya melakukan penelitian lebih lanjut atau riset mendalam terhadap kasus perasan air jeruk lemon tersebut dan juga beberapa kasus lain yang pernah terjadi. Dan sangat mengejutkan, di akhir riset penelitian mereka akhirnya berkesimpulan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya kerap mengukur dirinya jauh lebih hebat daripada kemampuannya. Atau dengan kata lain, orang-orang yang kelewat goblok memang seringkali merasa dirinya lebih pintar dari yang sebenarnya. Fenomena inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah Dunning-Kruger Effect, yaitu sebuah bias yang berhubungan dengan ketidakmampuan kognitif untuk mengenali kemampuan diri sendiri dari seseorang. Untuk memahami lebih lanjut hasil kesimpulan dari David Dunning dan Justin Kruger, mari kita lihat penjelasannya pada grafik yang akan saya tampilkan di layar kalian semua. Dalam grafik ini, garis vertikal adalah tingkat kepercayaan diri, sementara garis horizontal akan menunjukkan pengetahuan dan pengalaman yang sesungguhnya dari seseorang. Coba Anda bayangkan ada seseorang yang baru saja mempelajari tentang digital marketing atau hal apapun dan ia hanya menghabiskan waktunya untuk mempelajari hal-hal tersebut hanya beberapa jam saja lewat artikel-artikel atau lewat potongan-potongan video yang ia pelajari baik itu dari YouTube ataupun platform sejenisnya. Lalu tiba-tiba ia langsung merasa sangat percaya diri karena baru saja mempelajari dan merasa sudah mengerti secara keseluruhan tentang digital marketing melebihi orang-orang yang sudah mempelajari digital marketing selama berpuluh-puluh tahun. Dan ketika ia berhenti untuk terus belajar, disinilah terjadi Dunning-Kruger Effect.
yaitu kesalahan menilai kompetensinya. Dan berbekal kepercayaan diri yang tinggi itu, ia lantas membuat status di sosial medianya mengenai apa yang baru saja ia pelajari. Lalu ia mendapatkan dukungan dari teman-temannya seperti dan simsalabim, kamu pasti bisa menebak. Ia kemudian menyebut dirinya seorang expert dan bikin kursus digital marketing, guys. Padahal jika proses belajar diteruskan, menurut grafik, kepercayaan diri seseorang akan menurun seiring waktu dan seiring apa yang dipelajarinya. Sebab semakin banyak hal yang dipelajari oleh seseorang, semakin seseorang akan merasa bahwa dirinya ternyata tidak mengetahui apa-apa. Barulah setelah proses belajar itu diteruskan atau dilanjutkan terus-menerus, tingkat kepercayaan diri seseorang akan mencapai apa yang dapat dicapai sebagaimana level pertama. Dan tentunya dengan kompetensi yang sudah berbeda dari sebelumnya. Bagi seseorang yang terjebak dalam Dunning-Kruger effect ini, pengetahuan adalah bagaikan sebuah kotak yang sedang ia pelajari, dan ia berpikir bahwa ia telah menguasai seutuhnya. Padahal kotak itu sebenarnya hanyalah bagian kecil dari kotak besar yang harus ia pelajari sebelum ia menjadi benar-benar lebih kompeten. Dan bahkan kotak ini mungkin saja hanyalah sebagian dari pohon pengetahuan yang perlu ia pelajari. Tak heran di mana kita sering melihat bahwa orang pintar kerap kali tidak menganggap diri mereka adalah orang pintar karena mereka merasa masih perlu untuk terus belajar dan belajar. Sebenarnya apa sih penyebab dari orang bisa mengalami Dunning-Kruger effect? Jawabannya sangat sederhana. Penyebabnya cuma karena kurangnya ilmu pengetahuan. Karena para penderita Dunning-Kruger effect beranggapan bahwa mereka telah memiliki ilmu yang cukup terhadap suatu bidang. Mereka lupa bahwa ilmu pengetahuan sifatnya selalu luas. Artinya, kita harus perlu terus untuk belajar dan terus menggali semua informasi atau semua aspek yang terkait dengan ilmu yang kita sedang pelajari sebelum kita sampai pada pernyataan bahwa kita adalah seorang ahli di bidang tersebut. Karena meskipun kita sudah menjadi ahli, tentu nanti kita masih akan belajar lagi hal-hal baru yang akan terus bermunculan karena pengetahuan selalu sifatnya adalah luas. Lantas bagaimana cara kita untuk mengenali orang-orang yang sedang terkena dampak dari atau efek Dunning-Kruger ini? Jawabannya sederhana, karena pada umumnya orang-orang yang mengalami Dunning-Kruger effect itu memiliki 3 ciri utama yang hampir pasti sama, yaitu yang pertama, mereka akan sulit untuk melihat kekurangan mereka sendiri. Yang kedua, mereka juga sulit untuk melihat kelebihan mereka sendiri. Dan yang ketiga, mereka adalah tipe orang yang sangat sulit untuk mau bertanya kepada orang lain atau meminta evaluasi atau feedback dari orang lain. Lalu muncul pertanyaan, apakah orang berilmu akan terhindar dari Dunning-Kruger effect ini? Ternyata jawabannya sama sekali tidak. Semua orang selalu berpeluang untuk terkena Dunning-Kruger effect, termasuk saya dan Anda. Sebab sepandai apapun kita menguasai satu bidang, akan selalu pasti ada aspek lain yang tidak atau belum kita ketahui. Dengan kata lain, selama ketidaktahuan itu ada, maka saya dan Anda tetap berpeluang untuk mengalami yang namanya Dunning-Kruger effect ini. Sebagai contoh, seorang seniman dengan berani mengomentari atau mengkritisi seorang dokter ahli dalam kasus kedokteran. Padahal seniman ini hanya pakar atau jago pada bidang yang ia ketahui. Ada banyak aspek lain yang mungkin saja tidak ia pahami dalam dunia kedokteran. Setelah kita paham dengan semua pengertian bahkan ciri-ciri dari orang yang sedang mengalami Dunning-Kruger effect, kita akhirnya menjadi paham bahwa orang-orang yang mengalami efek bias kognitif Dunning-Kruger effect ini itu punya satu poin penting yang sangat berbahaya apabila itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, yakni orang-orang yang mengalami Dunning-Kruger effect ini hampir selalu pasti itu punya kelemahan untuk membuat keputusan-keputusan karena mereka akan membuat keputusan yang salah berdasarkan dasar pengetahuan yang salah. Nah, coba teman-teman bayangkan apabila para pemimpin-pemimpin kita seperti tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik,
tokoh-tokoh organisasi, ternyata orang-orang yang mengalami Dunning-Kruger effect. Kalian bayangkan saja bagaimana dampak yang akan terjadi apabila orang-orang tersebut kita dudukan pada posisi-posisi penting tersebut. Kita tentu akan merasakan dampaknya juga, bukan? Konkretnya, apabila kita mendudukan seorang anggota DPR yang salah, orang yang tidak punya kompeten tentang bagaimana cara ngurusin rakyat yang benar. Akhirnya setelah bertugas, ia malah melakukan kebijakan-kebijakan yang fatal atau bahkan melakukan korupsi. Sudah tentu, kita juga yang akan merasakan dampak dari tindakan salah yang mereka lakukan. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari agar tidak terkena Dunning-Kruger effect ini? Jawabannya sangat sederhana. Yang pertama, kita harus berani untuk selalu melakukan feedback atau bertanya kepada orang-orang tentang kompeten kita atau tentang kemampuan kita. Kita harus selalu untuk mau mendengar apa saja hal-hal yang mungkin belum kita ketahui tentang bidang yang sedang kita pelajari. Yang kedua, perbanyaklah membaca bacaan-bacaan atau buku-buku yang berkualitas sehingga informasi atau perspektif yang kita miliki itu selalu terupdate. Karena seperti yang saya bilang tadi, ilmu pengetahuan sifatnya selalu luas. Semakin kita merasa bahwa kita telah mengerti satu hal, ternyata masih ada hal lain lagi yang belum kita pahami seutuhnya. Yang berikut adalah dengan terus berlatih. Jangan pernah berhenti belajar meskipun kita merasa sudah menguasai satu bidang tertentu atau satu ilmu pengetahuan tertentu. Karena dengan terus berlatih itu artinya kita sedang melatih diri kita untuk siap atau mahir tentang bidang yang sedang kita pelajari. Yang terakhir adalah dengan terus memiliki mindset untuk bertanya kebalikan daripada informasi yang sedang kita ketahui atau informasi atau pengetahuan yang kita tahu. Artinya kita harus selalu berani untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa jauh informasi atau pengetahuan yang sudah kita ketahui. Karena dengan demikian, itu akan terus menjaga kita punya perspektif yang berani untuk melihat hal-hal yang tidak mungkin kita lihat dengan pengetahuan yang sedang kita miliki. Nah, teman-teman, demikianlah sharing saya pada konten kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan saya mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang berjiwa pembelajar. Karena pengetahuan sifatnya selalu luas, dan kita tidak bisa berbangga dengan ilmu yang kita miliki saat ini, karena ilmu pengetahuan akan terus bermunculan seiring berjalan nyawa. Kasih sudah menonton, ciao!